Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, serta berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona dan Reni, kita jumpa kembali di tempat bercerita Mona dan Reni. Kali ini kami akan menghadirkan seorang bintang tamu narasumber yang kisah perjalanan hidupnya sangat menarik. Tapi sebelum itu kami ingin membahas dulu. Jadi dari 2 episode yang lalu, yang pertama episode perkenalan, lalu yang pertama dengan bintang tamunya Audi. Kita tuh dapat komen-komen yang cukup banyak ya. Di YouTube ada, di WA ada ya. Kebanyakan dari komen-komen itu komen yang sangat positif, sangat membangun untuk kami. Jadi kami berterima kasih untuk yang sudah memberikan komen yang thank you, semangat, keren dan sebagainya. Tapi ada juga nih yang menarik. Jadi ada seseorang yang minta ingin dijadikan bintang tamu. Bisa sekali, tapi ini masih antri, masih tunggu giliran. Jadi sabar. Lalu ada juga satu masukan yang sangat positif buat kami adalah orang itu membahas tentang kenyamanan viewers saat menonton, mulai dari editingnya, soundnya, gitu. Lebih baik pakai ini, kameranya 2, pakai clip on dan sebagainya. Sebetulnya kita sih mau banget ya, cuman para sahabat harus ketahui channel ini dikerjakan oleh 2 orang anak SMA yang menyisihkan sebagian waktunya di sela-sela waktu belajarnya untuk mengerjakan ini. Jadi dari mulai proses pengambilan gambar, sound ini dan itu mereka yang mengerjakan, kaum milenial itu. Kalau kita kan kolonial. Ya, kita kolonial. Ya, kalau mereka milenial. Jadi kita juga nggak ngerti ini harus gimana. Jadi untuk sementara ini mereka masih belajar. Mudah-mudahan mereka cepat untuk improve ya. Jadi belajar yang lain juga supaya kualitas gambar dan kami sangat terbantu dengan keberadaan mereka berdua. Mereka sangat memberkati kami dari mulai cek sound, dari mulai pengambilan syuting dari take sana take sini gitu. Jadi kalau nggak ada mereka, kami kaum kolonial ini tidak berarti apa-apa ya, Ce ya. Iya. Coba yang satu muncul dulu ke sini, lihat mana orangnya. Mana? Sini harus support kami yang nomor 1. Kelihatan gitu. Yang satu masih sekolah. Iya. Nanti baru mau nyusul beberapa saat lagi ke sini. Jadi mudah-mudahan acara kami ini bisa menjadi semakin baik dalam segi kualitas, juga semakin baik dari kontennya, isinya. Begitu. Sebentar lagi kita akan hadirkan narasumber kita. Oke. Halo sahabat Mona Reni, kembali lagi kita di tempat bercerita Mona dan Reni. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang ibu dari anak Down syndrome, namanya Syakil. Ibu ini namanya Rina, saya biasanya panggilnya Teh Rina. Selamat siang Teh Rina. Selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Syakil? Syakil sehat juga, cuman sekarang lagi gabut kali ya di rumah karena nggak pergi-pergi kemana-mana kan karena pandemi. Sekolah online ya? Sekolah online. Tapi dia mau ikut sekolah online? Alhamdulillah mau, bertahan sampai setengah 11. Usia berapa sekarang? Sekarang usia 11 tahun. Kelas? Kelas 4 SD. Wah, udah pinter apa ya? Pinter yang pasti, pinter ngeles. Oke, saya mau flashback sedikit nih ya. Syakil ini punya kakak 2, laki-laki dua-duanya. Jadi Syakil ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Berarti
Terina ini punya Syakil sebagai anak bungsu. Nah, waktu itu kan Syakil lahir dengan kelainan Down syndrome. Gimana sih waktu lahir? Waktu lahirnya saya kebetulan karena dia anak ketiga, saya merasa karena pada saat saya hamil itu saya sehat banget gitu dibanding anak pertama dan kedua. Jadi saya merasa kayaknya nggak anak ketiga, saya lahir di bidan pun nggak masalah gitu kan, karena saya nggak ada penyulit kesehatan dan lain-lain nggak ada. Akhirnya lahirlah Syakil. Begitu Syakil lahir. Jadi lahir di bidan jadi lahir di bidan akhirnya. Setelah lahir dia seperti biasa nangisnya juga kencang pada saat itu gitu. Begitu dia dikasih ke saya sebenarnya sudah langsung nih pasti ada something nih sama anak saya gitu pada saat itu. Karena apa? Saya ingat banget waktu kecil saya suka nonton Sesame Street dan di sana kan ada ininya yang Down syndrome. Begitu saya lihat kok dia mirip gitu. Bener karena mukanya kan sangat khas dan saya dulu senang banget nonton film itu gitu. Jadi pas lihat, waduh, kok ini mirip sama yang ada di Sesame Street ya gitu. Memang pada saat itu dia lidahnya keluar gitu. Cuman di dalam hati saya nggak mungkin lah ya, saya kan nggak ada keturunan itu gitu karena kan pengetahuan saya juga kurang gitu. Jadi saya bilang enggak lah. Tapi memang ada yang mengganjal di hati itu, apa ya ini pasti ada something nih sama anak ini gitu. Tapi karena mungkin pada saat itu gitu 11 tahun yang lalu pengetahuan bidan pun mungkin ya belum masih terbatas. Ya. Jadi mungkin selama anak itu bisa menangis, bisa menyusu dan lain-lain sih nggak ada masalah. Sampai anak itu saya bawa pulang, ternyata di anak pertama dan kedua itu kan selalu nangis kalau malam-malam bayi ya. Iya. Kalau anak saya ini kok nggak nangis. Saya bilang aduh ini anak soleh banget gitu nggak nangis. Padahal mungkin dia paru-parunya sedang berusaha untuk menangis gitu. Maksudnya nggak sekeras yang nangis cuma udah beres. Sampai 4 hari kemudian ya dia kuning. Maksudnya bilirubinnya tinggi. Saya bawa ke rumah sakit pada saat itu dan langsung dirawat gitu. Begitu dirawat saya dokternya setelah dirawat beberapa hari di sana dokter ketemu saya, dokter tanya gitu, Ibu merasa ada yang aneh nggak dengan muka anak ibu gitu ya, pertama-tama gitu, ada nggak yang aneh gitu yang dirasakan? Saya bilang nggak ada, padahal saya udah ini pasti itu deh gitu. Cuma saya kan denial lah, amit lah gitu lah waktu pada saat itu, aduh amit deh gitu jauh-jauh. Akhirnya saya bilang enggak dok, saya bilang ya dia akhirnya cerita ya tentang Down syndrome apa segala macam. Pada saat itu yang saya tanyakan cuma satu, dia hidup apa enggak? Dia hidup apa enggak gitu. Kata dokter hidup. Terus saya harus gimana dok? Dokter bilang enggak gimana-gimana. Setelah dia stabil, bawa pulang urus dengan baik. Jadi pada saat itu saya bilang, oh iya, pada saat itu saya maksudnya merasa, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Saya belum maksudnya merasakan apa gitu kan. Saya pulang, ya terjadilah ya drama lah. Maksudnya semua orang mungkin ya melalui fase itu gitu. Saya nangis, marah, kecewa dan lain-lain lah. Saya nggak sampai sempat saya marah juga gitu ya. Marah dalam artian kenapa sih harus saya gitu? Anak gue kan banyak loh anak lain gitu ya, maksudnya kenapa sih gitu? Pada saat itu pokoknya marah lah gitu. Ya cuman ya cari di Google apa segala macam Down syndrome tuh apa ya penyebabnya gitu, apa segala macam lah gitu. Akhirnya sampai pada titik saya dan suami bilang kita berhenti yuk cari apa yang menyebabkan itu gitu. Jadi gimana kalau kita maksudnya setelah anak itu pulang kita berhenti nangis, kita urus aja yang benar. Akhirnya kita perjanjian tuh gitu, maksudnya udahlah dia pulang, kita urus yang benar aja. Kita nggak usah cari lah apa penyebabnya karena kita akan saling salah kan, siapa nih dari mana. Akhirnya saya memutuskan ya sudahlah dia pulang, kita urus yang benar gitu. Jadi begini, setelah diagnosa awal oleh dokter bahwa anak ibu Down syndrome, kemudian masuk ke fase drama ya, ada denial, ada menangis-nangis, ada mungkin
di beberapa pasangan saling menyalahkan mungkin, ya puji Tuhan tidak terjadi di di Terina gitu. Jadi setelah itu yang harus kita lakukan adalah menerima. Sahabat Monareni, saya selalu katakan berulang-ulang di setiap tayangan, apa sih yang paling penting yang kita lakukan saat kita punya anak berkebutuhan khusus? Cuman satu, penerimaan. Setelah kita terima, pasti semuanya akan berjalan lancar, semua akan dimudahkan, dan anak bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik sesuai dengan usaha yang kita jalankan, begitu ya. Jadi penerimaan itu kembali paling penting ya. Nah, pada Syakil kan kita tahu nih, anak Down syndrome itu disebut kembar sedunia ya, karena ciri-ciri wajahnya, bentuk fisiknya itu cenderung sama. Pada Syakil, apa ciri yang pertama yang kita Terina klik gitu bahwa iya ya gitu? Pada saat itu sih saya lihat mata yang moloid ya, mata dan lidah yang dia panjang, dia menjulur keluar gitu loh. Itu yang saya bilang mereka karena khas banget ya. Saya begitu lihat langsung saya Sesame Street. Saya bilang ini pasti karena dulu waktu kecil seneng banget kan, maksudnya dulu kan film apa sih gitu ya, paling maksudnya yang itu kan ada itu tuh banyak, senang banget. Makanya pas begitu lihat matanya sama lidahnya itu yang sangat kelihatan pada saat itu. Untuk para orang tua dengan anak Down syndrome mungkin basicnya kita sudah tahu lah ya, ciri-ciri anak Down syndrome itu seperti apa. Cuman buat para orang tua yang bukan yang punya anak Down syndrome, kita lihat ciri-ciri fisik yang biasa tampak itu apa sih? Abang sini bang, duduk sini. Ini anak saya Aurel, Down syndrome. Tante Rina mau nerangin dulu. Halo abang. Ciri fisiknya biasanya apa saja yang tampak? Biasanya kalau anak Down syndrome yang sangat kelihatan adalah matanya. Matanya itu memang lihat ke kamera bang, matanya. Matanya ya. Terus hidung yang tidak mempunyai batang. Gitu. Terus memang nggak semua lidahnya, memang lidah mereka kan misal tebal, ada yang tebal, ada yang panjang ya. Gitu. Cuman itu tidak terjadi di abang karena mungkin anak saya dulu begitu, dan setelah terapi ya, memang kan kita menjalani terapi dan lain-lain, dia akan maksudnya dia sudah terbiasa untuk masuk gitu ya. Untuk minum. Udah gitu tangannya tuh kan lebih pendek-pendek. Garis tangan tuh dia di kelingkingnya. Tuh, cuma ada ini dua. Ada dua ya, sebelah sana ya bang ada dua ya. Tuh yang ini ada dua. Coba liatin bang kamera. Tangannya tuh cenderung pendek-pendek. Mungkin itu ya salah satu. Ini tebal ya, tebal. Sama flat ya belakangnya. Ya bang sehat banget nih. Makasih ya bang. Makasih ya bang. Nah setelah pulang dari rumah sakit, lalu kedua orang tua sudah menerima, tentunya kan kita harus mengoptimalkan perkembangan anak kita. Apa yang dilakukan oleh Terina dan suami? Pada saat itu sih begitu sampai pulang ke rumah ya saya cari-cari cari-cari informasi apa ini yang harus dilakukan gitu kan. Karena pada saat itu ya yang saya tahu adalah ya ini harus dikerjain sekarang nih gitu, jangan nunggu nih, harus sekarang nih gitu ya, jangan terlambat nih gitu. Karena apa sih namanya, kita nggak mungkin nih, jangan kehilangan waktu nih gitu, jangan kita berpacu dengan waktu pada saat itu. Cuman alhamdulillahnya dia lahir prima, dalam artian dia tidak ada penyulit kesehatan kan, jadi bisa segera terapi. Akhirnya di hari ke berapa ya, pokoknya belum sebulan itu dia sudah mulai terapi. Jadi sudah mulai fisioterapi, walaupun oleh terapi yang datang ke rumah pada saat itu. Karena dia waktu dulu memang masih ringkih badannya, maksudnya sebentar-sebentar sakit, ya sebentar-sebentar sakit, saya flu gitu. Sementara kan yang namanya terapi, kalau misalnya di anak Down syndrome itu kan kalau misalnya udah terapi nih sudah bisa menggenggam, dia sakit nggak latihan dia lupa lagi itu ya kadang-kadang kan gitu. Jadi saya memilih untuk tahun pertama itu terapis yang datang ke rumah, karena saya riskan buat bawa dia keluar. Tapi bukan dalam artian saya malu bawa dia keluar, tapi pertimbangannya pada saat itu saya mau dia sehat terus supaya terapinya itu kekejar gitu loh, lancar gitu. Jadi
dia tuh kurang sebulan lah saya dapat saya langsung terapi pada saat itu. Sebelum sebulan sudah langsung terapi, bawa dia terapi gitu. Oke, sahabat Mona Reni, dari tadi kita ngomongin Syakil terus ya, yang mana sih orangnya? Kita tampilkan dulu foto-foto Syakil. Sahabat Mona Reni, kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Tadi kita sudah melihat foto-foto Syakil dari yang kecil sampai sekarang dia sudah sebesar ini. Nah, tadi Terina sudah cerita bahwa Syakil sekarang kelas 4 SD ya, umur 12 tahun. Proses dia masuk sekolah itu gimana? Ini ceritanya panjang lagi dan melelahkan pasti. Itu jadi kadang-kadang orang merasa ya, misalnya kita sekarang anak sudah duduk diam ya, sudah patuh dan lain-lain, itu juga perjalanan yang panjang gitu ya. Kadang-kadang orang suka tanya, aduh enaknya udah segini padahal kita juga ya istilahnya semua itu kita melalui proses gitu. Syakil dulu TK sampai di TK dekat, saya rasakan yang penting dia sosialisasi gitu. TK dekat rumah, terus dia bersekolah gitu. Ya kan cuma main-main aja kan, kalau TK kan dia main-main gitu. Akhirnya saya bilang, wah ini kayaknya memang kalau dengan bertambahnya besar, dia juga kan perlu sesuatu yang memang dia butuhkan gitu ya. Maksudnya pendidikan yang memang sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Ini saya cari sekolah yang sekolah inklusi gitu pada saat itu gitu. Udah gitu dia mengenal dia mengenal semua gitu jenis anak ya, betul. Akhirnya masuklah gitu dia ke satu sekolah, dan mungkin pada saat itu bersamaan dengan dia masuk sekolah saya berhenti bekerja pada saat itu gitu, karena waktu Syakil dari umur 1 sampai 6 itu saya bekerja gitu kan. Akhirnya saya memutuskan berhenti bekerja karena saya rasa waduh nggak mungkin nih saya titipin lagi gitu kan, maksudnya sama yang mengasuh atau yang lain, karena kan dia semakin besar gitu, dan mungkin juga dia membutuhkan perhatian yang lebih gitu ya. Walaupun saya tidak menyalahkan pada orang tua yang sebagian yang memilih untuk lebih bekerja gitu. Nah, akhirnya waktu itu dipecat atau keluar? Saya mengundurkan diri. Oke. Kan biar lucu aja. Kan biasa kalau punya ada kebutuhan khusus kan boleh ya, sering izin gitu. Nggak dipecat ya? Enggak. Jadi saya mengundurkan diri pada saat itu. Nah, itu kan ada perubahan yang saya biasanya ketemu anak yang maksudnya sepanjang siang kan saya nggak sama dia kan gitu. Jadi sekarang saya ada di rumah mungkin dengan peraturan yang baru gitu. Iya. Dan pada saat itu salahnya saya, mungkin saya begitu melihat, loh kok begini, saya nggak ada masa transisi dulu ya. Saya itu memang saya karena terus terang memiliki anak berkebutuhan khusus itu kita harus terus belajar kan, maksudnya nggak bisa harus improve harus improve, bener. Memang satu anak diperlakukan begini belum tentu sama gitu kan gitu. Hanya mungkin dia kaget dengan perubahan itu, dan dia mulailah ada tantrum kan, penolakan, jadi suka marah gitu, walaupun marahnya sih masih bisa dikendalikan. Merusak nggak? Merusak sih enggak. Cuman pada saat itu yang saya sampai sekarang itu nggak tahu tuh dia dapat dari mana, dia tuh suka meludah. Saya nggak tahu itu dari mana, itu maksudnya dia meniru dari mana, karena kan memang kakaknya anak saya kan laki-laki gitu, tapi nggak ada tuh yang kayak gitu. Apa jadi, dia lihat di sekolah? Nah, saya nggak tahu juga. Cuman pada saat itu baru masuk sekolah, udah cari sekolah, udah seneng susah orang. Tahu-tahu kepala sekolahnya diludahi. Aduh, saya sampai ini udah cari sekolah susah. Kepala sekolah diludahin. Waduh, besok nih udah nggak sekolah lagi di sini gitu ya. Tapi syukurnya gitu ya punya sekolah yang memang mengerti gitu ya. Akhirnya saya terus terang itu perjalanan saya gitu ya. Saya ketika saya begitu saya sampai gini, aduh, padahal saya sebelumnya itu saya lancar loh, Syakil sama maksudnya lancar ya, saya pergi terapi dan lain-lain, dia tuh lancar gitu. Dia kenapa setelah sekolah tiba-tiba berubah setelah saya justru deket sama dia gitu loh.
loh. Ya makanya begitu saya Berarti salahnya ada di lu sih. mungkin ya saya bilang, apa mungkin karena peraturan-peraturan yang berubah secara drastis mungkin pada saat itu ya saya bilang ini nggak boleh yang biasanya mungkin ya orang rumah namanya dibilang anak berbeda ya istilahnya berbeda walaupun dibilang enggak kok diperlakukan sama pasti ada apalagi kakek nenek ya pasti dia akan lebih toleransi menjadi cucu platinum ya. Jadi lebih toleransi atas maksudnya tindakan-tindakan yang kadang-kadang maksudnya tindakan salah menjadi dibenarkan. Iya betul kadang-kadang gitu kan gitu. Ketika saya gitu loh kenapa begini ya gitu saya sampai saya semalaman saya nangis gitu aduh ya Allah ini anak gimana ini harus gimana ya gitu akhirnya saya ketemulah dengan apa sih namanya terapi perilaku pada saat itu kalau nonton nih saya sangat berterima kasih ya sama Pak Hendra sama Pak Ujang. Oh Pak Hendra juga sahabatnya ya sama Mbak Mona ya saya maksudnya sangat berterima kasih sekali gitu ya maksudnya dan Pak Hendra dan Pak Ujang yang maksudnya Sakil sedemikian cepat yang tadinya suka apa sih namanya berperilaku nggak baik ya baik gitu tapi alhamdulillah bisa berubah dan juga termasuk kadang-kadang saya juga ya orang tua yang kadang-kadang tidak konsisten ya namanya kadang-kadang ya ibu kalau udah ini nggak boleh ini tapi kadang-kadang udah siang iya betul gitu. Kadang-kadang kita juga nggak konsisten gitu akhirnya ya harus berubah ya saya juga harus berubah gitu kan dia juga berubah sekarang sudah Sakil akhirnya saya masukin terapi perilaku pada saat itu dan ya menurut saya sih itu maksudnya berkembang dengan baik gitu dia sekarang sudah patuh ya maksudnya istilahnya sudah mau dilarang maksudnya istilahnya sudah kalau misalnya dilarang walaupun dia suka nggak mau sudah kalau sama kita sudah ketemu nggak boleh ya maksudnya ini begini ya ini dia mau dengar dan maksudnya mau patuh lah gitu kan. Tapi ya itu intinya ada prosesnya gitu loh nggak langsung gimana itu pasti berproses gitu. Apa kita bikin terapi untuk para orang tua aja ya? Ya kayaknya butuh ya kita itu. mungkin kemarin yang episode Audi juga bilang kita kayaknya papanya harus diterapi, saya juga harus diterapi saya bilang. Ya kadang-kadang juga kita maksudnya ya ada sebagian dari kita yang terganggu lah pasti. Ya pasti ya ada ya mungkin ya karena memang ya luar biasa. Luar biasa gitu ya masih lain. Tapi ya kalau dihadapin aja sih santai aja. Saya udah pada saat ini sih alhamdulillah saya udah di titik enjoy nih. Sudah di titik enjoy sudah. Ya betul kita sudah di titik enjoy. Tapi tantangan di depan itu kan masih banyak sekali. Yang banget gitu. Yang tidak bisa senormal anak lain gitu. Kalau anak-anak lain kan SD, SMP, SMA, kuliah, kerja itu udah hal yang ya meskipun ada konflik, ada masalah itu, tapi bisa lebih terprediksi gitu. Oh, habis ini gitu. Kalau anak begini kan tiba-tiba banyak hal mengejutkan. Bahkan dari kecil aja yang perilakunya baik ternyata meludah itu kan. Kalau anak yang lain kan bisa, lu nggak boleh gitu ya, cuman digituin aja mungkin sudah. Udah menurut orang tuanya. Kalau ini kan harus diberi pengertian lebih. Kenapa nggak boleh? Kenapa boleh gitu? Jadi ya memang harus kerja ekstra. Nah, sahabat Monare ini, Terina ini beliau juga seorang founder dari satu komunitas orang tua dari anak Down Syndrome Bandung. Sekarang sudah Jabar ya. Bagaimana kisah perjalanan beliau membuat komunitas ini, suka dukanya, jatuh bangunnya, kita simak sesaat lagi. Sahabat Mona Reni, kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Tadi kita sudah membahas tentang Terina ini. Beliau adalah salah satu pendiri dari satu komunitas orang tua dari anak Down Syndrome di Bandung. Namanya, kalau saya baca di sini adalah POTATS, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Anak dengan Down Syndrome. Gue suka balik-balik aja, dimarahin aja. Salah singkatannya, katanya gitu. Nah, awalnya tergerak menjadi apa ya? Membangun untuk komunitas Down Syndrome ini ada gangguan sebentar ya. Tergerak untuk membangun komunitas Down Syndrome itu gimana ceritanya? Sebenarnya ceritanya begini, dulu kan di
ya ketika punya anak sardel ini kan saya cari-cari nih gimana nih maksudnya istilahnya yang bisa istilahnya saya juga perlu orang untuk menguatkan gitu lah, menguatkan memang dari keluarga ada, tapi kan support itu kan sangat berbeda apabila dari teman yang sama-sama senasib lah mengalami gitu ya. Istilahnya. Pada saat itu saya ketemulah Potats di Jakarta gitu. Pada saat itu Potats ada di Jakarta. Jadi ya saya ngikutin ya FB-nya. Dulu tuh FB masih FB dulu ya. Sekarang juga masih sih. Jadi istilahnya dulu apa sih namanya? Saya istilahnya sering bertukar pikiran sama teman Potats yang ada di Jakarta ya. Pada dulu waktu saat itu belum ada di Bandung. Nah, akhirnya pada saat itu gitu kalau hari Down syndrome dunia tuh kita ke Jakarta pakai bis nih dari Bandung gitu kan. Kamu ada kayaknya. Jadi pada saat itu gitu kan. Kita memang di Bandung cuma ada maksudnya pertama kali tuh kita cuma ketemu teman di tempat terapi, yuk kita ke Jakarta yuk. Di sana ada persatuan anak Down syndrome gitu. Kita pergi yuk gitu. Pada saat itu jadi masih belum ada wadahnya gitu lah maksudnya pada saat itu gitu kan. Udah gitu akhirnya kita pergi gitu ke Jakarta. Nah, ngobrol-ngobrol sama pengurus Jakarta pada waktu itu tahun berapa ya? 2012 lah ya pada saat itu. Kenapa nggak bikin aja di Bandung pada waktu itu tuh gitu. Akhirnya ya karena saya terus terang saya sangat membutuhkan gitu ya, maksudnya grup support lah gitu. Dan saya rasa teman-teman saya yang lain juga begitu gitu. Akhirnya ya udah bikinlah di Bandung. Dari ayo bikin yuk, maksudnya ya udahlah kita ketemu aja, nggak apa-apa ada kegiatan aja gitu pada saat itu gitu kan, ketemu teman, maksudnya ketemu sama orang tua gitu pada saat itu baru 6 orang, akhirnya kita bikin lah, yuk nanti ajakin lagi temennya, sempat jadi ketua saya pada waktu itu gitu ya. Lama nih jadi ketua. Sekarang sudah taruh berapa tahun ya? 6 tahun ya? Lupa saya. 6 tahun. Ya pokoknya dulu sebetulnya mau diangkat jadi ketua seumur hidup. Dulu maksudnya istilahnya dulu saya lupa gitu. Pokoknya yang saya inginkan pada saat itu adalah grup support yang mensupport saya juga gitu, mensupport dalam artian kita juga kan perlu dikuatkan gitu ya dalam mendampingi anak-anak gitu. Pada saat itu ya mulailah alhamdulillah kalau di Potat kan harus ada regenerasi gitu ya, harus ada regenerasi karena memang kita kan bukan perlu ide-ide baru terus dengan sekarang anggota yang udah 600 lebih gitu kan. Alhamdulillah Potat berkembang pesat dengan ketua yang baru. Sekarang berarti udah pergantian kedua ketuanya, sebentar lagi udah ada ketua yang ketiga gitu, harus diganti lagi. Jadi memang di Potat itu harus selalu ada regenerasi supaya itu tadi fresh ide-idenya fresh terus berkembang dan terbukti sekali gitu ya. Sekarang udah dari anggota aja sudah jauh ya, udah 600, terus kegiatan-kegiatannya juga banyak, dan ya semoga menjadi istilahnya wadah orang tua untuk saling menguatkan, untuk saling bertukar informasi, dan yang penting kita nggak merasa sendiri gitu. Ya, sahabat Monara ini saya ingat ada satu pengalaman gitu. Tahun Syakil lahir tahun berapa? 2010. Ya berarti di sekitar tahun itulah. Anak saya waktu itu bikin pameran lukisan tunggal di Sabuga. Terina ini datang dengan suaminya bawa Syakil, masih digendong-gendong gitu. Umur berapa ya? Belum ya, berapa bulan gitu ya. Lalu dia nempel-nempel saya gitu, bilang, aduh Mbak Reni anak saya juga Down syndrome, ini siapa gitu kan, karena disitulah saya dengan Terina pertama kali bertemu. Lalu seperti yang tadi Terina cerita, kita mulai dari berapa orang, waktu itu pertemuan pertama kali itu kita hanya beberapa orang di Bumi Sangkuriang. Iya betul ya, dulu dengan Potat Jakarta ya. Ibu Teti juga datang waktu itu. Ibu Teti kalau nonton, terima kasih semua supportnya dari zaman anak-anak kita kecil sampai sekarang. Nanti Ibu Teti datang ke sini. Nah, lalu udah gitu kita mencoba bikin banyak kegiatan ya. Dari mulai pengembangan anak sampai pengembangan orang tua, karena tidak hanya anak yang harus bertumbuh dan berkembang dengan baik, tapi orang tua juga harus menjadi lebih pintar dan lebih paham untuk menangani anaknya secara tepat. Nah, yang saya tahu nih visi misi Potats itu kan sebetulnya
untuk mengembangkan orang tuanya ya pada awalnya itu. Bagaimana how to handle, how to treat anak-anaknya begitu kan. Nah, dari visi misi itu berkembang kan menjadi Potats yang sekarang. Yang dulu Bandung sekarang menjadi Jabar. Nah, suka duka buat Teh Rina sendiri apa nih? Selama perjalanan panjang itu. Mungkin pada saat Potats Jabar itu menjadi Potats Jabar itu sebenarnya saya sudah tidak jadi ketua. Tidak jadi ketua pada tapi saat kan itu. sekarang pembina. Enggak lah. Jadi gini istilahnya, kalau saya memang sudah tidak jadi ketua, tapi memang kita saling ini membantu, ya, maksud saling ya. membantu. Walaupun saya sudah tidak jadi ketua yang baru, kita support gitu sama apa sih namanya pengurus lama gitu. Support Pengurus lama dan yang baru. Kita masih support. Jadi memang jatuh bangun dan gitu sih ya dalam suatu organisasi sih ya memang ada ya, maksudnya dalam susahnya tuh kan kadang-kadang komunikasi ya karena jauh, cuman kan karena sekarang mah gampang ya, semua juga udah gampang. Bisa dari WA group ya. Saya rasa pengurus yang sekarang juga maksudnya istilahnya sudah bikin, sekarang ada Jabar semakin banyak, tantangannya kan istilahnya dari daerah juga semakin luas ya, semakin luas gitu. Paling ya itu perlu inovasi baru yang pasti gitu kan, yang tantangannya paling itu. Cuman ya sekarang sih udah berkembang bagus lah ya sekarang. Mudah-mudahan suatu saat mungkin ketua yang baru bisa diundang di sini untuk mempresentasikannya, apa sih namanya? Mempresentasikannya. Supaya semua orang tahu ya gitu, istilahnya ada loh di Bandung gitu, maksudnya Jabar. Ya, memang walaupun sudah Jabar, mungkin kan ada juga lah sebagian orang yang merasa misinformasi gitu. Nah, begini, fenomena yang terjadi pada para orang tua, banyak orang tua yang sudah sadar bahwa anaknya bisa bertumbuh kembang dengan optimal. Tapi ada juga kan orang tua yang maaf nih ya, ada yang udahlah, anak Down syndrome mah nggak bisa apa-apa, udahlah di rumah aja, nggak usah sekolah. Bahkan ada nggak beberapa, mungkin banyak yang tidak terapi. Gimana Teh Rina sendiri menyikapi hal itu? Seperti begini, kita bikin seminar gratis ya. Kita nih Potats sih selalu bikin seminar gratis, tapi animonya kok kurang. Kesel nggak kadang-kadang? Ini kadang-kadang memang ya itu benar ya, kadang-kadang orang tua yang harus diterapi kadang-kadang. Memang kalau anak Down syndrome, ya udahlah anak Down syndrome ya anak Down syndrome gitu istilah. Mereka mau di istilahnya kalau misalnya mau diarahin gini aja, ya gimana yang ngarahinnya gitu. Jadi sih memang kenapa harus orang tuanya dulu yang kita siapkan, karena kalau anak-anak kan gimana orang tuanya istilahnya gitu. Setuju nggak kalau saya bilang orang tua yang tidak, maksudnya yang nggak gigih mengoptimalkan anaknya, sebetulnya mereka itu masih ada di fase penolakan. Mungkin ya. Jadi saya anak gua mah nggak apa-apa. Ya mungkin ada. Banyak kan yang gitu. Memang ada ya. Ada yang maksudnya istilahnya merasa anak gua mah nggak apa-apa, tuh nggak diterapi juga nanti bisa gitu. Ya anak bisa. Saya mah bisa jalan kok, nggak diterapi juga. Sampai kadang-kadang kita ini berdua merasa apa ya kesel lah atau gimana lah gitu ya. Iya bisa jalan, tapi jalannya benar enggak? Kadang-kadang kan kita merasa gini ya, anak Down syndrome iyalah anak kita Down syndrome memang. Tapi kan kita juga ingin ya, maksudnya tuh anak itu maksudnya istilahnya berpenampilan baik, santun gitu kan, patuh sama seperti anak lainnya gitu kan, kotor gitu ya kan gitu. Maksudnya kan pengennya juga kan, maksudnya diajarin. Saya pernah gitu ya, suatu dulu di mall gitu pernah, waktu zaman belum pandemi gini, waktu dulu saya masih anak kecil, saya lihat anak Down syndrome. Kadang-kadang kan karena kita udah punya anak Down syndrome kan pengennya tuh nanya gitu kan gitu ya. Jadi kita bilang halo, langsung orang tuanya tarik gitu. Mungkin ya mereka mungkin ada kecurigaan juga, aduh anak gua takut digimanain, mungkin ada juga gitu kan kayak gitu. Sampai dia bilang, oh maaf ya Bu, ini anak saya agak terbelakang. Aduh saya sampai bilang, aduh diajarin atau Bu kalau di terbelakang. Jadi kadang-kadang suka ya jangan biarkan mereka begitu. Dan kata gitu. Terbelakang itu udah nggak boleh dipakai. Iya gitu loh. Itu memang dulu saya maksudnya ya tuh diajarin gitu loh. Kita memang anak
Down syndrome, ya kita terima. Tapi kan istilahnya nggak bisa terima, ya udahlah gitu kan. Kita juga kan pengen dia istilahnya dia juga baik gitu ya, maksudnya bagaimanapun kan dia juga berhak mendapatkan hal yang maksudnya seandainya dia punya kakak, seandainya dia punya kakak, ya apa yang kakaknya kita lakukan buat kakaknya ya dilakukan juga buat dia ya, terlepas dari istilahnya nanti outputnya seperti apa lah gitu istilahnya gitu kan. Minimal kan yuk berjuang dulu yuk gitu, nanti hasilnya seperti apa ya itu berarti sudah yang terbaik gitu. Kadang saya juga sering melihat para orang tua, ini terjadi di sekeliling saya gitu, saat misalnya abang les sesuatu gitu ya, les musik katakanlah. Abang les musik sejak umur 3 tahun, saya masukkan ke sebuah seperti semacam sanggar gitu ya. Lalu saat umur 10 tahun dia sudah bisa bermain musik perkusi dengan baik, ya itu buah dari usaha dia berlatih ya, usaha saya nganter-nganter juga gitu kan. Nah tiba-tiba ada orang tua lain yang pengen belajar kayak abang, tapi baru sebulan, anak gua mah nggak bisa-bisa, men gua 7 tahun nih gitu ya. Jadi konsistensi itu sangat diperlukan ya dalam saat kita mengoptimalkan anak-anak. Nah ada lagi yang berbanding terbalik dengan itu kan, ada nih para orang tua yang udahlah nggak usah ya, mending kasarnya gitu, mending uang buat terapinya buat kakaknya sekolah atau apalah. Jadi sepertinya disingkirkan terus, dijadikan nomor berapa terus. Tapi ada juga sekelompok orang tua nih yang karena anak gue Down syndrome, dia malah harus bisa segala macem, les ini les itu, jadi tugasnya jadi lebih berat ya karena dia anak Down syndrome. Jadi sepertinya orang tuanya itu butuh pengakuan bahwa anak gue Down syndrome tapi anak gue bisa ini itu. Kalau buat saya nggak perlu ya biarkan aja dia berkembang dan dia melakukan sesuatu sesuai passionnya seperti anak-anak lain yang tidak Down syndrome. Gimana menurut Teh Rina? Kalau saya sih mungkin saya juga nggak mau judge orang, maksudnya pilihan lah, ini kan jatuh pada praktiknya pilihan masing-masing. Kalau saya sih, kalau saya pribadi, saya sih yang penting anaknya happy aja. Saya akan, dia mau apa ya saya kan akan, istilahnya saya mau lah, dia kan nggak mungkin saya mau main jumbe saya mau main piano saya mau main, kan dia nggak ngerti gitu ya. Tapi ya tugas saya adalah memperkenalkan, ini loh piano ini, kamu kalau main ya begini, kamu mau nggak? Dia nggak suka, ya udah kita cari yang lain. Akhirnya gitu. Jadi trial and error ya. Iya, akhirnya trial and error. Semua coba gagal Jadi gitu. mungkin pertama latihan jimbe, Syakil juga lari-lari. Tapi ya saya tetap aja bawa. Ya lari-larinya di sini nih. Iya. Di sini. Dia lari dan dia paling nyolongin Yakultnya Uyut dulu. Ya Pak Wasidi pasti lihat seperti Daud. Jadi ambil Yakult gitu. Jadi istilahnya ya itu proses gitu. Sampai dia mau dulu tenang, dan itu proses gitu. Cuman ya tugas saya ya harus mengantarkan dia gitu loh. Ini loh sampai ketemu mana yang dia sukanya gitu. kan. Iya. Dia nggak, ya kalau dia nggak mau, cobalah besok saya bawa lagi ke situ. Dia mau nggak gitu. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah, dia nggak mau, oh ya berarti dia nggak suka. Apalagi kalau dia udah ngantuk gitu, oh dia udah nggak suka nih. Saya juga kalau saya paksa-paksa juga nggak akan bener nih gitu. Paling gitu. Tapi kan nanti ya itu akan kelihatan dan itu akan trial and error yang pasti orang tuanya jangan bosan lah gitu loh. Jangan begitu udahlah gitu. Terus malas nganter lagi. Nah, malas nganter lagi. Udah nggak bisa suruh pergi sendiri kan? Iya, dan kita juga mana ya suruh pergi sendiri, takut juga. Abang juga waktu kecil bahkan sempat saya masukkan ke kelas bertinju. Siapa tahu dia suka bertinju, ternyata nggak, baru 2 kali nggak mau. Mungkin dia anti kekerasan mungkin ya. Jadi dia nggak mau. Nah setelah ini kita akan bicara lebih banyak tentang kegiatan di komunitas yang Teh Rina bangun sesaat lagi. Jumpa lagi di tempat bercerita Mona dan Rini. Sekarang kita akan membahas tentang komunitas Down syndrome yang ada di Jawa Barat. Sebetulnya ada di Indonesia ya. Ada berapa kota cabangnya? Ada, waduh, ini sepertinya saya takut salah bicara nih. Ada 9 kalau nggak salah, ada 9. Ada Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Kalimantan Timur, Bali, banyak. Lampung, kalau nggak salah. Lampung, ya, Padang, Medan. Iya, nah,
kayaknya bertambah bagus banget ya, Potet udah maksudnya udah banyak banget cabangnya gitu. Nah sekarang khusus untuk yang Potats Jabar ya, kegiatan untuk anak-anak kita bicara sebelum pandemi lah ya, karena kan selama pandemi ini juga kita tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan Potats untuk anak-anak? Kalau sekarang sih selama pandemi ini memang nggak ada kegiatan ya, selain mungkin ada dari online ya, online apa sih namanya kayak talk show, webinar untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak, oh ya itu untuk orang tua ya soalnya. Kalau untuk anak-anaknya sih sekarang belum ada. Ya terakhir nih lomba-lomba online. Sebentar, ini ada gangguan, Bang. Bisa dikecilin dulu nggak? Mama lagi ngomong. Nggak bisa dia, tolong Teh. Sebentar ya, itu anak saya lagi nyalain sinetron. Sinetron bukan? Nah, matiin dulu. Ya. Kegiatan buat anak-anak. Kalau kegiatan buat anak-anak sih sekarang yang apa sih? Belum ada ya. Yang sebelum pandemi biasanya apa yang sebelum dilakukan? pandemi banyak, ada nari, ada jimbe, ada silat. Pokoknya meriah banget lah pokoknya. Jadi mudah-mudahan ya pandemi ini segera berakhir. Segera berakhir lah ya. Jadi kita bisa memulai kegiatan lagi untuk anak-anak kita supaya mereka nggak bosen juga. Untuk para orang tua yang ingin mengikutkan anaknya di kegiatan-kegiatan mungkin bisa dikasih tahu untuk menghubungi siapa. Ada IG-nya Potet Jabar. Ada juga mungkin bisa dari situ lah namanya ya. Dari situ ya. Oke. Di sana ada. Oh iya, Potet Jabar ini mempunyai WA group sesuai dengan umur ya. Ada beberapa WA group. Mungkin kalau di sini ada orang tua anak Down syndrome yang belum tergabung dan ingin bergabung bersama Potet lewat WA group, mungkin untuk saling bertanya ya, berdiskusi. Bisa DM langsung ke Potet Jabar atau bisa isi kolom komen nanti di bawah tayangan ini, nanti bisa kita jawab harus menghubungi siapa gitu ya. Nah, lalu selain kegiatan Potet untuk anak-anak, tentunya Potet juga kan ingin membangun para orang tua, mulai dari kemampuannya yang mau kemana Bang? Oh oke, boleh. Oke, buka dulu. Ini banyak banyak iklan. Boleh Pak? Jadi Potet juga kan memang punya keinginan untuk membangun para orang tua supaya lebih paham, lebih pintar untuk mengoptimalkan anak-anaknya gitu. Sementara ini Potet Jabar sudah melakukan apa saja untuk para orang tua? Kalau sekarang itu ya, maksudnya kita secara online ya, karena kalau online sih kita paling webinar, talk show, ini yang akan dilakukan dan sudah dilakukan gitu. Kalau dulu banyak, kalau sebelum sebelum pandemi ini mereka melakukan 3 bulan sekali itu rutin kita ya. Maksudnya kita mau jadi mereka ya, aduh sorry nih kelibet. Kita tuh melakukan 3 bulan sekali pasti ada pertemuan gitu. Pertemuannya itu yaitu untuk misalnya nih ada kelas berjalan nih, anak-anak yang belum bisa jalan nih, nanti ada melatih orang tuanya untuk melatih anaknya begitu kan. Jadi intinya itu sebenarnya kuncinya tuh ada di orang tua gitu loh. Intinya tuh di kita nih kuncinya gitu. Nah, Potet melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini both untuk anaknya atau untuk orang tuanya, itu yang saya dengar selalu gratis kan, gitu. Jadi orang tua tinggal daftar dan kemudian datang. Jadi untuk para orang tua dengan anak Down syndrome, Potet selalu gratis. Ini udah dijanjiin sama Terina selalu gratis. Yang penting mah mau aja gitu. Jadi yang pertama mau aja. Jadi kita juga kan bisa pertama saling bertukar pikiran, nggak bertukaran pikiran juga sih, cerita-cerita, berbagi ya, banyak teman. Jadi kalau ada sesuatu dengan anak-anak kita juga tahu kemana kita harus bertanya gitu ya. Kalau ada karena memang kalau anak yang orang tua yang baru punya anak Down syndrome itu kan masih bingung, terus dia akan mencari informasi dari mana aja, dia mah telan aja kan kadang-kadang gitu. Itu yang kadang-kadang kan
maksudnya jangan sampai informasi yang didapat itu malah salah dan malah menyesatkan lah istilahnya gitu kan. Namanya sekarang kan era kayak begini, kita bisa tinggal cari apa keluar semua, mau yang benar mau yang enggak. Kita kalau ketika lagi sedih kan semua kita nggak bisa saring, kita terima aja semua itu. Dan kita semua jalankan, kita terapkan semua, padahal itu yang mungkin perlunya belum kita benar juga grup gitu. support gitu ya, maksudnya untuk saling bertukar informasi gitu. Terus apa sih, menguatkan juga. Kadang-kadang kan kita kalau sendiri udah bener nih, belum tentu. Coba kita maksudnya istilahnya kan, ayo kita coba nih gitu, ngobrol gitu. Kadang-kadang kan kalau dengan kita ketemu, ngobrol apa segala macam gitu kan, bisa tukar-tukar informasi ya, gitu. Oke. Kita lihat dulu foto-foto kegiatan dari Potats, nanti kita kembali lagi. Sahabat Nona Dana, ini tadi kita sudah melihat foto-foto dan video-video kegiatan Potats Jabar yang banyak sekali macamnya ya. Kita doakan semua segera berakhir pandemi ini ya. Virusnya cepat-cepat pergi supaya kita bisa mulai berkegiatan lagi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, dari sekian banyak tadi yang sudah kita bicarakan, kita ceritakan gitu. Keresahan apa sih yang Terina rasakan gitu ya di dunia anak Down syndrome atau anak berkebutuhan khusus misalnya, aduh ini harusnya gini nih, aduh harusnya pemerintah turun tangan ya, atau aduh harusnya orang tua begini. Apa keresahan yang sering dirasakan? Kalau saya sih apa ya, keresahannya mungkin karena saya tuh tipe orang yang nggak pikir jauh-jauh gitu. Maksudnya sekarang saya apa yang saya lakukan sekarang, misalnya ini saya nggak usah mikir yang jauh-jauh nih. Ini saya termasuk orang yang nggak mikir yang nanti kuliah mana ya, aduh kejauhan deh gitu ya. Cuman memang kalau keresahannya istilahnya di masa yang akan datang mereka punya kesempatan nggak ya gitu ya, kesempatan dalam istilahnya memperoleh pekerjaan gitu ya, untuk mandiri secara finansial gitu. Walaupun sekarang banyak juga ya, maksudnya orang tua yang anak Down syndrome yang sudah mulai istilahnya berwirausaha ya. Tapi kan berwirausaha itu pasti kan untuk terjun ke wirausahaan itu kan istilahnya pasti mereka yang punya istilah kerja di suatu perusahaan yang orang tuanya yang punya gitu loh. Iya. Itu kan maksudnya kan sekarang tuh kan memang gitu kan. Maksudnya istilahnya kalau di masa yang datang nanti ada nggak ya maksudnya lapangan buat mereka gitu. Dan sebelum ada lapangannya ada nggak ya pelatihan yang memang dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi kan mereka dalam masuk ke situ kan mereka harus disiapin dulu nih. Berarti kita yang harus bikin Ya, itu. maksudnya istilahnya apa nih yang dia Mona, kita akan bikin nanti. Ya, harus bikin nih, maksudnya di masuk dunia kerja itu dia kan ada maksudnya jangan sampai kita gini loh, aduh harus dong mereka punya lapangan pekerjaan apa. Tapi kita nggak mengusahakan siapin itu. Tapi itu Ya. jadi harus ada suatu yang menyiapkan mereka. Kita menuntut orang aja ya untuk iya, mengerti dan menerima anak iya. kita. Tapi kita tidak menyiapkan anak-anak kita untuk Iya. itu. Harusnya kita ada waktunya disiapin nih, jangan sampai nanti kita pengen mau dong anak gua kerja nih, harus tapi nggak bisa apa-apa. Kita belum masuk walaupun masalahnya bekerja dengan sesuai dengan kemampuan dia ya, maksudnya. Tapi kita yang harus siapin nih gitu, misalnya istilahnya misal lah ya suatu saat dia misalnya
bikin apa ya? sesuatu gitu ya, misalnya apa gitu, mereka siap nggak gitu, harus ada pelatihannya loh, mempersiapkan mereka gitu. Jadi memang harus perlu suatu wadah yang ini khusus untuk mempersiapkan mereka menuju dunia kerja ya gitu loh, supaya mereka minimal bisa mandiri buat diri mereka sendiri lah secara finansial ya, maksudnya gitu. Walaupun enggak tapi mereka ada gitu, mereka pergi ke suatu tempat, mereka bikin sesuatu gitu loh, yang mereka merasa oh ini gua nih hasil gua mereka nih, berharga. Ini hasil gua nih, gua dapet ini gitu. Tapi sepertinya kembali seperti biasa ini, harus orang tua juga nih kayaknya yang mempersiapkan. Karena kan sampai sekarang ya harus kita akui ya, ada nggak pelatihan seperti itu? Ada mungkin. Ya. Tapi kalau masih sangat eksklusif ya. Kalau ya saya ada dengar cerita di sana dan di sini gitu, masih sangat eksklusif dan biayanya cukup mahal. Dan juga kalau buat anak Down syndrome juga harus ada berbeda ya, mungkin akan pelatihannya akan agak berbeda gitu, karena kan mungkin karena kita ini kan maksudnya keterbatasan intelektual lah ya istilahnya memang harus orang lain yang siap untuk susah ingat gampang lupa gitu. Itu yang harus itu kan makanya lebih ekstra tuh ya. Pelatihan jenis apa nih yang memang benar-benar mereka butuhin gitu untuk masuk ke dunia. Iya, dan kita juga harus mencari orang-orang yang memang punya hati untuk menangani anak-anak seperti ini, karena tidak cukup dengan ilmu pengetahuan dan kepintaran yang bisa melatih mereka, tapi mereka harus punya hati di situ. Dan kita harus apa sih? Karena anak-anak ini sangat sensitif ya. Iya, nggak bisa. Mereka tahu kok orang mana yang setengah-setengah ngajak main mereka dengan orang yang betul-betul tulus, apalagi untuk jenis pelatihan yang memakan waktu lama. Mereka kalau udah nggak feel gitu kan udah nggak mau pasti. Jadi memang kita harus memilih orang-orang yang tepat sepertinya. Nah, jadi keresahan orang tua sama seperti episode minggu kemarin Audi. Keresahan orang tua ternyata sama, masa depan. Ya, karena Mona ini selalu mengulang-ulang sama saya, kita kan nggak selamanya hidup. Walaupun gitu. dia misalnya kakaknya sangat sayang, suatu saat kan maksudnya istilahnya punya kehidupan sendiri-sendiri ya. Dan kita maksudnya kita nggak bisa menutup mata untuk itulah ya istilahnya. Iya. Jadi kita harus siapkan ya, semampu kita. Terus terang saya belum menyiapkan apa-apa untuk masa depan. Maksudnya saya dengan keahlian-keahlian ya, nggak ada. He is still my baby, jadi udahlah sama mama aja, masih gitu saya. Nah, sekarang Terina pesan-pesan buat orang tua nih apa? Apa ya pesannya dari saya? Kalau saya mah jangan lebay pertama. Intinya mah gini, ketika punya anak Down syndrome, oke lah nangis apa dan ya, gitu. Orang harus kita aneh banget gitu orang begitu lihat anak Down syndrome, nggak mungkin gitu. Jadi mau nangis mau apa, ya udah nggak apa-apa lakukan aja. Tapi itu ada fase harus stop. Stop itu, ayo segera apa yang harus dilakukan. Ya. Dan jangan sampai kita membentuk dia seperti apa yang kita mau gitu. Karena mereka kan unik. Mereka punya maksudnya kakak-kakaknya pun misalnya atau adik-adiknya pun mereka punya keinginan yang berbeda. Jadi jangan memaksakan keinginan kita di dia gitu. Jadi intinya yaitu satu, penerimaan. Terima dulu dia dengan keunikannya, dengan kespesialannya. Setelah itu baru sudah kita nerima, ya itu akan berjalan seperti, maksudnya itu akan ya semoga akan dipermudah lah ke depannya gitu. Ya. Terima kasih Terina untuk bincang-bincang ini di siang ini yang haredang ya. Terima kasih sekali sudah berkunjung. Mungkin nanti dari teman-teman Potats juga mudah-mudahan nanti ada satu-satu bisa kesini ya, antri gilirannya karena kebutuhan khusus ini jenisnya banyak banget gitu. Kita juga pengen yang lain dulu, yang mungkin ada kebutuhan khusus yang langka yang mungkin bisa kita hadirkan di sini. Tapi anyway, terima kasih gitu, maju terus Potatsnya menjadi sumber inspirasi untuk banyak orang tua yang Down syndrome ataupun bukan. Nah, kalau misalnya ada yang pengen ngubungin Potats bisa lewat DM IG atau Facebook gitu ya. DM IG Big Potats Jabar. Sahabat Monareni, kali ini saya ingin memberikan satu quote dari Anonymous, nggak tahu siapa ini yang bikin.
dituliskan di sini adalah once you accept that your child will be different, not better or worse, just different. That's the first step. Yang kira-kira artinya saat kita menerima bahwa anak kita berbeda, tidak lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda, itulah langkah pertama. Jadi itu tadi langkah pertama, kembali lagi penerimaan gitu ya. Nah, terima kasih juga untuk komen-komen lewat WA. Saya sudah dihubungi banyak teman-teman, kebanyakan sih orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Lalu di YouTube juga saya kembali mengingatkan untuk follow IG kami @tempatbercerita_Monareni. Juga kalau ada para orang tua atau siapapun gitu yang ingin menghubungi kami untuk bertukar cerita, untuk menumpahkan unek-unek, atau ini aku punya tetangga nih berkebutuhan khususnya langka gitu, pengen jadi bintang tamu, boleh hubungi kita di WA 0813 2035 0013. Dan juga untuk YouTube kami jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya tuh, notifikasinya, supaya kita nggak akan kelewat setiap episode baru kita tayang. Kita selalu tayang di setiap hari Sabtu jam 5 sore. Sekali lagi terima kasih Terina, sehat semuanya, salam untuk keluarga. Juga kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera terlewati. Sampai jumpa.